Halo Mami-Mami Katolik, hari ini saya akan sedikit sharing tentang apa yang saya alami sekitar 6 bulan terakhir. Bagaimana tangan Tuhan dan rencana Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan saya dan kami sekeluarga. Biasanya kalau saya bikin renungan untuk Mami Katolik, itu saya tulis, saya sudah atur sedemikian rupa supaya gak terlalu panjang dan gak bertele-tele. Cuman karena beberapa hari ini saya benar-benar sibuk, minggu lalu pun saya gak sempat bikin sebuah renungan ya, karena papi saya barusan meninggal tanggal 15 Mei yang lalu. Dan memang papi saya udah sakit sekitar 8 tahun, beliau udah cuci darah karena gagal ginjal, tapi beliau juga ada masalah dengan jantungnya. Dan Tuhan memanggil dia pulang. Tapi saya sangat-sangat bersyukur bahwa di saat-saat terakhir papi saya bisa berada di sini bersama dengan dia. Dan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi walaupun saya nggak sempet bikin skrip atau nggak terlalu sempet nyiapin apa-apa untuk sharing kali ini, saya hanya benar-benar ingin sharing dengan teman-teman semua tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua juga. Jadi yang mungkin belum terlalu familiar ya sama saya dan keluarga saya tinggal di Surabaya, Indonesia. Papi mami saya dan kedua anak saya yang sudah besar tinggal bersama dengan mereka di sini. Biasanya kami setiap tahun ke Amerika untuk nyambangi anak-anak saya gitu ya, nyambangi papi mami saya juga. Nah, tahun lalu kami sebenarnya udah beli tiket untuk ke Los Angeles itu sebelum COVID untuk bulan Desember. Biasanya kami suka Natalan sama-sama ya. Mertua saya juga tinggalnya di East Coast di Amerika sini. Kami biasanya kalau Natalan gitu suka kumpul bareng di Los Angeles. Nah, tapi karena COVID tiket kami di cancel sama airline-nya. Dan kami sebenarnya nggak maksa untuk berangkat sih, cuman masih kepengen gitu ya. Suatu kali suami saya sedang iseng-iseng aja, terus dia tanya teman kita yang kebetulan travel agent, apa ada tiket yang berangkat dari Surabaya langsung ke LA. Dan ternyata ada gitu. Terus suami saya bilang, saya udah booking nih tiket untuk kita berangkat ke LA karena ada yang langsung dari Surabaya. Waktu itu tetap banyak flights ada, tapi harus dari Jakarta dan kita nggak mau gitu, terlalu ribet buat kita untuk ke Jakarta dulu. Saya waktu itu agak dilema banget ya, galau, gundah gulana gitu, karena ya dalam masa COVID tahu sendiri dah ya, yang namanya mau traveling itu sangat resiko tinggi ya. Saya udah mulai kepikiran macem-macem ya, takut ya nggak enak, orang ngomong apa gitu, kok lagi COVID kayak gini kamu mau jalan-jalan gitu ya, nanti kamu membahayakan orang tua kamu dan banyak lainnya gitu. Tapi saya waktu itu bilang sama suami saya gini, wah kalau memang kita jadi berangkat ke Amerika mungkin Tuhan berkenan ya, tapi kan kita nggak tahu. Jadi malam itu juga setelah kita booking, belum juga bayar tiketnya ya, jadi kita masih belum pasti itu mau berangkat apa enggak. Saya bilang sama suami saya, yuk kita novena kepada Santo Yosef. Karena saya begitu percaya ya sama perlindungan dan perantaraan doa Santo Yosef yang begitu kuat dalam kehidupan kami. Jadi malam itu saya bilang, ayo kita novena kepada Santo Yosef, kita minta Santo Yosef untuk mendoakan kita supaya kita bisa tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dan membantu kita untuk pasrah akan rencana Tuhan, karena itu yang susah gitu ya, untuk memasrahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ternyata goal semua bisa dijalankan, tiket lancar, perjalanan kami pun lancar ke Amerika. Di pesawat kita nggak sampai ketakutan atau parno, nggak banyak orang sama sekali, sangat sepi, jadi kita merasa social distancing itu sangat-sangat ada gitu ya. Kami tiba di Los Angeles juga dengan selamat, tidak kurang apa-apa. Kita sempat karantina mandiri sebelum kami ketemu orang tua kami, dan puji Tuhan kami semua sehat. Di sini pun kami sudah mendapatkan vaksin, dan tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, ada satu kejadian di mana kami lagi ngobrol dan katanya kalau masuk ke Indonesia itu agak-agak ribet, harus karantina dan sebagainya. Waktu itu baru menjelang akhir Desember ya, hanya setelah kami di sana sekitar 1-2 minggu. Terus suami saya bilang, gimana ya, ini Indonesia lagi agak susah untuk masuk. Apa kita mau extend aja di sini?
Jadi saya bilang saya sih mau-mau aja ya karena keluarga saya semua di sini gitu. Dan kebetulan kerjaan dia juga bisa dilakukan secara remote dari mana aja. Anak saya yang kecil juga sekolahnya online, jadi semua itu possible gitu untuk dilakukan. Dan pada saat itu juga mungkin teman-teman ada yang udah pernah tahu cerita adik saya yang melakukan transplant ginjal bulan Maret kemarin. Nah, pada bulan Desember itu baru ada keluar schedule untuk dia transplant ginjal, yaitu untuk bulan Maret akhir gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang sama suami saya, oke nggak kalau kita extend sampai pertengahan April sekalian gitu, supaya kita bisa bantuin adik saya dan ipar saya yang akan menjalankan operasi. Dan suami saya setuju. Jadi waktu itu dari yang semestinya kita pulang bulan Januari, kita mundur sampai pertengahan April. Ya, cerita singkatnya, saya ada masalah kesehatan juga. Saya ada tumor di kepala yang namanya pituitary adenoma. Itu yang bisa mengganggu hormon dan juga karena dia menggencat syaraf mata, saya mulai mengalami banyak masalah di mata saya. Parah banget sebenarnya, sampai hampir nggak kelihatan sama sekali ya. Saya udah kayak orang yang mau buta gitu. Saya sebenarnya udah tahu saya punya tumor itu udah 2 tahun, tapi nggak saya sadari bahwa mata saya itu mulai tambah jelek dan tambah jelek dikarenakan tumor ini. Dan ya long story short, saya akhirnya bertekad akan melakukan sesuatu gitu di sini. Jadi akhirnya pada bulan Februari awal itu saya berhasil melakukan operasi tumor, mengeluarkan tumor. Ya dokter maksudnya ya, yang berhasil mengeluarkan tumor dari kepala saya. Dan segala macam Tuhan lancarkan, mulai dari asuransi, pemulihan dan lain sebagainya. Operasi berjalan dengan lancar dan mata saya seperti baru lagi setelah operasi itu selesai. Dan setelah operasi itu saya masih bisa bantuin adik saya. Jadi selang waktu sekitar 2 bulan antara saya operasi dan adik saya yang operasi, dan ipar saya itu transplant ginjal. Jadi saya sudah kembali dalam keadaan fisik yang cukup kuat untuk merawat adik saya yang setelah mengalami operasi itu. Jadi kalau dipikir itu aja kayaknya bimbingan Tuhan udah luar biasa. Timingnya itu loh luar biasa. Dan adik saya juga sekarang sudah dalam masa pemulihan yang sangat-sangat baik, sudah bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Ipar saya juga sama, jadi mereka berdua udah sehat kembali. Oke, jadi segala sesuatunya udah berjalan dengan baik, dan jadwal kami untuk pulang pertengahan April itu ya sudah siap kami jalankan. Bahkan kami waktu itu udah packing gitu ya, kita pikir udahlah ayo kita siap-siap untuk pulang. Lalu ada kejadian di mana anak saya yang nomor 2 itu akan lulus dari SMA. Dan waktu itu graduationnya dia memang dibilang akan dijalankan lewat Zoom atau online gitu ya. Tapi waktu itu ternyata dia bilang sama kami, dia bilang ternyata graduation saya ini bisa dilakukan in person, jadi boleh hadir gitu orang tua. Terus mulai deh kita mikir lagi, aduh kok kesian ya kayaknya kalau kami nggak hadir gitu. Sedangkan untuk kakaknya 2 tahun yang lalu waktu dia graduation kami semua hadir. Nah terus suami saya tuh iseng-iseng, dalam kutip ini bener-bener iseng-iseng, tanya ke travel agent kami yang kebetulan juga teman baik di lingkungan. Tanya gitu, tolong ya saya tanya, kalau misalkan kita ganti nih tiket kita yang dari pertengahan April ini sampai ke akhir bulan Mei, apakah masih bisa? Apakah ada fee tambahan atau apapun juga gitu. Tapi suami saya pesan, saya nanya dulu ya, soalnya kita masih mikir gitu. Terus teman kami yang travel agent juga bilang, oke Pak, nanti saya tanyakan. Dan surprise-nya besoknya itu teman kami tuh telepon dengan panik. Karena dia bilang, karena perbedaan waktu ya, kan kita malam di Indonesia siang, dan waktu itu dia nyari kita semalaman pada saat kita lagi tidur, dan pada pagi hari kita kaget gitu lihat banyak miss call, dan ternyata teman kita ini telepon, dia bilang, Pak, ini ternyata tiketnya sudah diganti dari tanggal 18 April menjadi 28 Mei. Padahal dia bilang ini saya tanya dulu, ini orangnya belum konfirmasi. Dan untuk airline semacam SQ ya, maksudnya kita naik SQ,
mereka itu sebenarnya nggak gampang untuk melakukan kesalahan yang seperti itu. Mereka nggak akan merubah sesuatu tanpa konfirmasi gitu. Jadi buat saya waktu itu sedikit kayak, apa Tuhan nih punya rencana lain lagi gitu ya. Memang kami ingin banget untuk menghadiri graduationnya anak kami yang kedua ini. Tapi saya merasa ada lebih dari itu gitu ya. Jadi terus akhirnya kami berdua ngomong, saya dan suami, kita bilang udah deh ya mungkin rencana Tuhan, kita ikutin aja. Jadi kita bilang nggak apa-apa deh Bu, nggak apa-apa dibiarkan aja. Ya udah kita molor lagi sekitar 1,5 bulan gitu ya. Jadi tiket pulang kami nggak apa-apa tanggal 28 Mei itu. Dan ternyata papi saya kesehatannya tambah menurun dan menurun. Itu pun saya sempat jalan-jalan karena saking nganggur ya di sini ya. Saya dan suami sempat mengadakan trip gitu, cuman 4 hari ya, cuman santai aja sebenarnya, nggak ada rencana apa-apa, cuman udah pengen jalan aja. Dan di sini udah cukup aman untuk melakukan travel. Kami sempat ke Portland 4 hari dan pada saat itu, pada saat kita booking trip kita itu, papi saya masih sehat-sehat. Tapi beberapa hari sebelum kami berangkat, keadaan papi saya menurun. Saya waktu berangkat juga deg-degan banget gitu ya. Waduh gimana nih kalau si papi ada apa-apa gitu. Tapi ya karena kelihatannya semua masih under control, kita tetap berangkat. Hanya kami berdua. Hari kedua kami ada di Portland waktu itu, papi saya ngedrop banget dan kami cuma bilang, ayo cepetan panggilin Romo supaya papi bisa dapat sakramen perminyakan untuk orang sakit. Dan puji Tuhan malam itu Romo bisa datang. Saya juga ikut lewat Zoom gitu. Anak saya bukan Zoom, ikut lewat video call karena waktu itu anak saya telepon saya video call, jadi saya bisa ikut upacaranya lewat video call. Dan saya bersyukur karena papi saya akhirnya sudah bisa mendapat sakramen perminyakan. Saya tahu dosa-dosanya juga akan diampuni. Tapi saya sudah lama mendoakan papi saya karena papi saya udah lama juga nggak ke gereja dan sebagainya. Selama saya di sini dari bulan Desember, saya sering ngajakin papi saya doa bareng sebelum tidur gitu ya. Pertama agak canggung karena saya nggak biasa ya ngajakin papi saya, ayo Dad berdoa gitu, kayaknya aduh kok kamu tiba-tiba jadi orang yang spiritual dan gini gitu ya. Tapi papi saya sih nurut aja gitu. Saya bilang ayo Dad kita doa Dad, doa tidur ya, doa sebelum tidur gitu. Kita cuma doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan doa malaikat, doa favorit. Nah, dan saya rasa sejak saat itu kadang-kadang saya nggak sempet juga tuh, kadang-kadang kan saya nggak serumah dengan papi saya ya waktu itu ya. Kami nginep di rumahnya temen yang deket sini. Sebelum saya balik, saya biasanya bilang sama papi gini, papi udah doa belum? Atau aduh sekarang belum waktunya tidur, nanti papi doa sendiri deh ya. Dia bilang iya oke. Dan saya suka tanyain lagi tuh besoknya, Dedi kemarin sempet doa nggak? Dia bilang iya Dedi doa gitu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kelihatannya papi saya sudah berdamai gitu ya, atau mau mendekatkan dirinya dia sendiri dengan Tuhan. Pada saat dia mau meninggal, ada beberapa perkataan dia yang membuat saya yakin bahwa dia sudah mendekatkan diri pada Tuhan. Saya tanya, Dedi nggak takut? Dia bilang nggak, Dedi nggak takut. Terus dia bilang, relakan Dedi aja. Dedi already had a good life. Dia bilang, saya udah mempunyai hidup yang cukup baik. Dan malam itu dia pergi gitu. Dan itu dia menunggu saya juga untuk pulang dari Portland. Jadi saya pulang dari Portland itu hari Kamis malam. Saya meluangkan waktu bersama papi saya itu hari Jumat seharian. Dan malam itu dia berangkat gitu. Saya nggak habis pikir bagaimana Tuhan itu mengatur segala sesuatunya sampai sedemikian rupa. Karena sebenarnya nggak gampang ya untuk menyatukan kami satu keluarga di tempat yang sama gitu. Karena kita kesini juga cuma setahun sekali, dan timing itu benar-benar segalanya untuk kami bisa, saya dan suami dan anak saya yang kecil, untuk bisa berada di sini pada saat papi saya nggak ada. Dan di hari-hari terakhirnya kami bisa meluangkan waktu bersama-sama. Ini benar-benar mukjizat yang luar biasa. Selain di mana saya bisa melakukan operasi tumor, juga meluangkan waktu untuk merawat adik saya yang transplant ginjal, yang menghadiri anak saya nanti yang graduation dari high school,
Dan ini masih belum selesai. Tuhan juga masih terus membantu keluarga kami, di mana kami tinggal seminggu lagi di sini dan masih ada kremasi dan juga misa peringatan papi saya, dan semua Tuhan sudah atur di mana kami bisa melaksanakannya minggu depan, semua sebelum kami pulang ke Indonesia. Jadi Tuhan begitu baik kepada keluarga kami. Dan sedikit renungan tambahan, kadang-kadang kita kalau nggak percaya sama orang, mungkin itu sudah wajar ya, karena manusia itu bisa menyakiti kita, manusia itu bisa PHP-in kita, manusia itu bisa jahatin kita ya dengan banyak hal. Dan kita wajar kalau kita nggak mau percaya sama sesama manusia. Kita susah untuk trust another person gitu ya, untuk trust people. Susah buat kita kadang-kadang. Tapi kenapa kita susah untuk percaya sama Tuhan? Dan saya tahu banyak orang mengalami hal ini, di mana mereka nggak bisa percaya gitu loh sama Tuhan. Dan saya pun demikian, keluarga kami pun demikian. Kita sering kali nggak bisa percaya sama Tuhan. Maksudnya kadang-kadang udah ada perasaan gitu ya, jangan takut menghadapi ini, jangan takut menghadapi itu. Tapi kita tetap takut dan kita tetap mau berusaha melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri dan bukan cara Tuhan. Kalau menurut Bishop Fulton Sheen, itu adalah sebuah kesombongan, pride gitu ya, dimana kita menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan. Kita selalu bilang, Tuhan gak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa itu saya. Jadi saya mau mengatur kehidupan saya sesuai dengan yang saya pikir baik buat saya. Padahal kita sering lupa bahwa Tuhan itu tahu segalanya, dan Dia selalu tahu dan akan memberikan kita yang terbaik. Disinilah kesempatan untuk kita melatih kerendahan hati kita lagi ya. Kadang-kadang kita melatih kerendahan hati kita terhadap sesama kita, tapi kita juga harus selalu rendah hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu segalanya dan kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia begitu mengasihi kita, tapi kita nggak layak untuk kasihnya Dia yang sedemikian dalam untuk kita. Dalam Matius 6 ayat 25-26 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Saya selalu terharu mendengar ayat ini, karena ayat ini juga adalah sesuatu yang dipegang oleh kakak saya yang meninggal 12 tahun yang lalu ya. Kakak saya meninggal karena kanker, dan pada saat dia ditanyain tentang gimana nanti anak kamu, yang bertanya waktu itu papi saya, dan jawabannya kakak saya adalah, jangan khawatir Dedi, burung-burung aja Tuhan pelihara. Jadi itu adalah sebuah iman yang luar biasa, di mana kita mau percaya sama Tuhan. Dan kalau kita percaya sama Tuhan, kita berikan seluruhnya kepada Tuhan. Ya kita boleh berusaha dalam segala hal, tapi kita nggak mau melawan. Kalau misalkan Tuhan sudah bilang oke deh, kita jalan aja sama rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari apapun yang kita bisa rencanakan, bahkan untuk kehidupan kita sendiri. Jadi saya benar-benar percaya akan perlindungan Tuhan, akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Suami saya juga udah mulai mau belajar let go gitu ya. Suami saya ini adalah seseorang yang senang pegang kendali dalam kehidupan dia sendiri, dalam kehidupan keluarga. Jadi dia kadang-kadang gak merasa nyaman ya kalau dia gak tahu what's going to happen, apa yang akan terjadi. Dia akan takut gitu. Tapi saya lihat ada kepasrahan dalam diri suami saya juga, terutama di dalam beberapa bulan terakhir ini, di mana dia bisa pasrah dan dia bilang, oke deh, kita lihat rencana Tuhan apa dalam kehidupan kita. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang begitu indah, yang begitu sempurna untuk
kami sekeluarga, dan saya percaya untuk teman-teman sekalian juga, apapun yang sedang kalian alami, menunggu waktu Tuhan, itu benar-benar worth it untuk nunggu waktu Tuhan. Mungkin kalian ada yang dalam penantian untuk sesuatu, ada yang gak sabar menunggu sesuatu. Percayalah, waktu Tuhan itu sangat-sangat sempurna ya. Atau mungkin kita gak ngerti, ini kenapa sih kita lagi mengalami hal ini, atau kenapa sih kita lagi mengalami hal itu. Tapi percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tahu, dan Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk menjadi kebaikan dan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Jadi saya harap video ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.